Biomimikri. Apa sih biomimikri itu? Biomimikri adalah ilmu yang menempatkan objek alam atau khususnya makhluk hidup sebagai model perancangan dan proses menirunya dan diaplikasikan pada teknologi modern. Sebenarnya ilmu ini secara alami sudah ada dalam benak para ilmuwan zaman dulu, sebut saja Wright bersaudara, penemu pesawat terbang yang diilhami oleh kemampuan burung untuk terbang. Lebih jauh lagi, manusia yang hidup pada generasi pertama pun tentu dia banyak belajar dari alam sebagai acuan pengembangan diri. Namun, secara formal istilah biomimikri pertama kali dikemukakan oleh James M. Binks, seorang penulis dan pengamat ilmiah dari Amerika yang kemudian mendirikan Biomimicry Institute. Pada kali ini, kami dari kelompok 1 mengambil konsep biomimikri dari seekor hewan, yaitu hamster. Hamster adalah binatang sejenis hewan pengerat. Terdapat berbagai jenis di dunia dan hampir ada di tiap negara. Walaupun tubuhnya kecil, hamster membutuhkan kandang yang luas. Hamster termasuk ke dalam subfamili Crittinae. Subfamili ini terbagi ke dalam sekitar 18 spesies yang diklasifikasikan ke dalam 6 atau 7 genus. Hamster memiliki pipi yang super elastis loh teman-teman. Elastis ini artinya pipinya lentur. Ada hamster yang bisa melebarkan pipinya sampai 3 kali lipat ukuran tubuhnya. Ini merupakan bentuk adaptasi hamster saat musim dingin. Mereka jadi bisa menyimpan banyak cadangan makanan di pipinya. Hamster juga bisa membawa peralatan tidurnya di pipinya yang tebal. Ini ia lakukan kalau ingin berpindah tempat tinggal jika terganggu. Nah, kerennya ini nih, setelah tidak ada lagi suatu barang atau makanan yang ada di dalam mulutnya, pipi hamster akan kembali mengecil ke bentuk semula. Jadi, dari keunikan pipi hamster itu, kami dari kelompok 1 membuat sebuah rancangan berupa wadah untuk membawa barang yang sifatnya sama seperti pipi hamster. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, alangkah banyaknya wadah yang sudah diciptakan, kenapa sih harus rancangan wadah lagi yang dipikirkan? Jadi begini teman-teman, masalah sampah plastik di Indonesia lagi-lagi menjadi sorotan publik. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck dari University of Georgia, pada tahun 2010 ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4-7 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari laut. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Jika dilihat dari data yang sudah ada, Indonesia terdapat di peringkat kedua setelah Cina yang menyumbangkan sampah plastik di dunia ini. Just info nih teman-teman mengenai dampak dari sampah plastik. Yang pertama yaitu menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk hidup tanah yang mampu menyuburkan tanah. Yang kedua, kantung plastik yang sukar diurai yang mempunyai umur panjang akan mudah diterbangkan angin hingga ke laut sekalipun. Yang ketiga, hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik. Yang keempat, hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Sedangkan yang kelima, ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya. Dan yang terakhir yaitu pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan bangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai yang menyebabkan banjir. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, karena itulah alasan kami dari kelompok 1 untuk merancang produk ini. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara membuat produk ini. Produk ini dibuat dari dua bahan utama, yaitu PCDT dan hidrogel khusus. Yang pertama, PCDT dibuat dengan kondensi asam tereftalat lalu dicampur dengan hidrogel khusus dengan melalui proses pengolahan. Hidrogel khusus ini yaitu buatan ilmuwan tim peneliti dari Harvard School of Engineering and Applied Science. Hidrogel tersebut menggabungkan dua bahan polimer komponen utama,
adalah poliakrilamida, komponen kedua adalah alginate. Material elastisit ini memang bisa kehilangan elastisitasnya. Namun, hal ini terjadi karena peregangan yang di luar batas. Menurut Jong Yoon Sun, sifat elastisnya dapat dikembalikan dengan memanaskan material suhu 80 derajat Celcius ke atas. Yang kedua, selanjutnya bahan campuran yang sudah diolah selesai dilanjut dengan proses perajutan sehingga akan menghasilkan berupa kain. Dan yang ketiga, dan dilanjut dengan pencetakan produk sesuai dengan keinginan. Di poin utama dalam proses pembuatan produk ini yaitu pada bahan tambahan berupa hidrogel, di mana hidrogel ini merupakan bahan yang diciptakan oleh tim peneliti dari Harvard School of Engineering and Applied Science yang dapat meregang hingga 21 kali lipat, yang mana hidrogel ini gabungan dari dua bahan polimer. Dan menurut peneliti bernama Jong Yoon Sun, sifat dari hidrogel ini mampu balik ke bentuk semula apabila didiamkan dalam waktu yang lama. Dengan begitu, produk ini dapat digunakan dalam kondisi apapun dan tidak hanya digunakan sekali. Namun, terdapat kelemahan dalam produk ini, yaitu biaya produksi yang mahal, sehingga dimungkinkan jumlah produk yang dikeluarkan sedikit. Sehingga dengan adanya produk ini menjadi solusi bagi permasalahan mengenai sampah plastik yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Dengan ini diharapkan manusia dapat mengurangi penggunaan plastik, yang mana limbahnya sukar terurai dan menjadi ancaman bagi kehidupan. Itulah penjelasan dari kami mengenai biomimikri tentang ide membuat tas atau wadah elastis yang terinnovasi dari mulut hamster. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan video dari kami kelompok 1. Saya Muhammad Fadri Noval, ada Muhammad Akbaran Fasa, lalu Muhammad Ridwan Alfami, Mulia Ramadhani, Revansyah Jaya Kurnia, Wigo Anugrah, Muhammad Rifki Alfi, dan Adi Wibowo. Mengucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan waktunya untuk menonton video ini hingga habis dan sudah memberikan like pada video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.